Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Soal-soal untuk persiapan seleksi P3K 2024 dapat dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD Premium tahun 2024. Sudah lengkap untuk formasi guru kelas, terdiri dari soal, jawaban, dan pembahasan, baik teknis profesional untuk guru kelas SD, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Buku dibuat per mapel jadi lebih mudah untuk dipelajari, total adalah 600 soal lebih. Untuk latihan lebih lanjut, disediakan juga buku kuning, Tryout P3K 2024 untuk guru kelas SD, berisi 1000 soal lebih untuk latihan, soal dan jawaban dibuat terpisah untuk latihan persiapan seleksi P3K tahun 2024. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Kamar budi berbentuk persegi dengan keliling 20 meter. Jika kamar budi akan dipasang keramik ukuran 25 x 25 cm dan dalam satu dus terdapat 3 keramik, maka jumlah dus keramik yang dibutuhkan adalah titik-titik buah. Jadi bentuk kamarnya adalah persegi, kelilingnya 20 meter, keramiknya ukuran 25 x 25, satu dusnya isi 3 keramik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Keliling, kita tahu keliling persegi adalah 4 kali sisi, ketahui adalah 20, maka 20 sama dengan 4 kali sisi, maka kita dapatkan sisinya adalah 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5, sisinya adalah 5 meter, maka dengan mudah kita cari luasnya, yaitu rumusnya sisi kuadrat, 5 dikalikan 5, hasilnya adalah 25 meter persegi. Untuk memudahkan, kita rubah dalam bentuk satuan cm persegi, hasilnya adalah 250.000 cm persegi. Sekarang kita cari luas keramiknya. Kita ketahui adalah ukuran 25 x 25. Maka luasnya adalah tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah 625 cm persegi. Ini adalah luas keramik. Sudah kita dapatkan luas lantai dan luas keramik. Maka kita cari jumlah keramik yang dibutuhkan adalah luas lantai dibagi luas keramik 250.000 dibagi 625. Hasilnya adalah 400. Ini adalah jumlah keramik yang kita butuhkan, 400 buah. Di soal, ingat, terdapat informasi satu dus terdapat isinya adalah 3 keramik. Maka 400 tadi dibagi 3. Hasilnya adalah 133,3. Maka kita bulatkan ke atas. Kebutuhan dus keramik adalah 134 dus. Jawaban yang tepat ada di opsi jawaban E. Semoga dapat dipahami soal implementasi luas dan keliling persegi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar bayangan yang terjadi pada cermin yang ada di pinggir jalan dan di persimpangan jalan adalah A. Nyata tegak diperkecil, B. Nyata tegak diperbesar, C. Maya tegak diperbesar, D. Maya tegak diperkecil, atau E. Maya tegak sama besar. Cermin yang ada di pinggir jalan dan persimpangan jalan, ini adalah seperti ini. Jelas jawaban yang tepat adalah D. Sifat cermin cembung, maya tegak diperkecil. Sifat-sifat bayangan cermin cembung adalah tegak diperkecil dan maya atau bayangan tidak terbentuk pada layar. Dipelajari kembali terkait sifat-sifat cermin, baik cermin cembung maupun cermin cekung, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Paman ingin menjual sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi adalah 65 meter. Jika harga tanah per meternya adalah Rp650.000, maka uang yang akan didapatkan paman adalah bentuknya adalah persegi, sisinya adalah 65 meter, harga per meter perseginya adalah Rp650.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita cari dulu luasnya, karena sisinya sudah kita ketahui adalah 65. 65 dikalikan 65, karena luas persegi adalah sisi kuadrat, hasilnya adalah 4.225 meter persegi. Dan sudah diketahui harga per meter perseginya adalah Rp650.000, maka dengan mudah kita dapatkan uang yang akan didapatkan paman dengan menjual tanah tersebut adalah 4.225, ini adalah luasnya, dikalikan harga per meternya adalah Rp650.000. Hasilnya adalah ini, Rp2.746.250.000 ada di opsi jawaban D. Contoh benda yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya adalah A. Spion dan teleskop,
B. Periskop dan mikroskop, C. Teleskop dan mikroskop, D. Spion dan mikroskop, E. Mikroskop dan teropong. Benda mana saja yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya? Jawabannya yang tepat adalah C. Teleskop dan mikroskop. Kita lihat masing-masing. Spion memanfaatkan prinsip pemantulan, mikroskop tadi pembiasan, periskop juga pemantulan, teropong pemantulan, teleskop memanfaatkan prinsip pembiasan. Jadi mikroskop dan teleskop ada di opsi jawaban C. Mobil-mobilan bermasa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Soal terkait massa, percepatan, dan gaya banyak sekali muncul di tahap-tahap sebelumnya. Sangat penting untuk dipelajari. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui massa adalah 2 kg, kemudian percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan adalah gayanya atau F. Ingat selalu rumus gaya adalah F sama dengan massa dikalikan percepatan atau M dikalikan A. Maka tinggal masukkan saja, M sudah diketahui 2 kg. Dimasukkan sini, dikalikan percepatannya 10 meter per second kuadrat, hasilnya adalah 20 Newton. Jawaban adalah di opsi jawaban B. Beberapa siswa mengalami gangguan pencernaan karena jajanan di kantin sekolah. Setelah diamati, banyak lalat yang berterbangan di kantin sekolah. Tahapan daur hidup lalat yang dapat mengakibatkan peristiwa tersebut adalah A. Larva, B. Telur, C. Pupa, D. Imago, atau E. Nimfa. Soal terkait metamorfosis diimplementasikan di kehidupan nyata, jadi lebih advance soalnya. Yang dicari adalah daur hidup lalat yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada siswa. Jawaban yang tepat adalah imago atau lalat dewasa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Lalat rumah dewasa diketahui menularkan bakteri Escherichia coli yang bisa menyebabkan diare, muntah, darah dalam tinja, demam, dan kram perut. Dalam membelajarkan menulis huruf tegak bersambung yang memiliki tipe yang sama dengan huruf G adalah yang setipe dengan huruf G. Jelas jawaban yang tepat adalah huruf J dan Y. Kita lihat gambarannya seperti ini. G, temannya G kecil, seperti ini. Jelas adalah setipe atau mirip dengan huruf J, seperti ini. Dan Y, seperti ini. Soal-soal untuk persiapan seleksi P3K 2024 dapat dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD Premium tahun 2024. Sudah lengkap untuk formasi guru kelas, terdiri dari soal, jawaban, dan pembahasan, baik teknis profesional untuk guru kelas SD, kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku dibuat per mapel jadi lebih mudah untuk dipelajari, total adalah 600 soal lebih. Untuk latihan lebih lanjut, disediakan juga buku kuning, Tryout P3K 2024 untuk guru kelas SD, berisi 1000 soal lebih untuk latihan, soal dan jawaban dibuat terpisah untuk latihan persiapan seleksi P3K tahun 2024. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia.